Warga Baras di part kedua kali ini. Nah, tadi kan udah dengar ceritanya tentang perjalanannya, Ya. keseruan-keseruannya. Kali ini Rais akan nge-spill beberapa contoh materinya untuk tour and travel Enggak dong. umroh. Enggak dong. Salah satu materinya adalah ternyata di situ kita tahu kalau Rais itu benci sama orang cacat. Kita menyaksikan. Lah matanya udah satu aja udah konyol. Mas, itu bukan konyol, Mas. Takdir namanya, Mas. Sakit. Takdir. Ya, konyolnya Pas. Kalau Dia pas. maksudnya dia pernah lepas mata palsunya. Oh, Iya. iya. Dia pernah lepas. Pas mata syuting palsunya. Pirates of Caribbean. Enggak, dia pernah ada dompet orang jatuh, dia nolongin. Oh. Dompetnya diambil, matanya jatuh. Dia pernah kayak gitu. Terus akhirnya orangnya ngambil matanya, jadi saling tolong-tolongan gitu. Ini serius. Jadi saling ambil barang punya orang. Dia punya kamu, dia punya, oh makasih. Gitu. Aji kalau di sinetron jadi jodoh ya. Ya kayak, sebenarnya. Kamu bisa. Langsung gitu. Terus Konyolnya apa? kenapa? Konyolnya? Dia tuh apa ya? Materinya atau dia orangnya konyol? Kelakuannya. Kelakuannya kan nggak tahu ya. Nih dia kan Random. waduh, nah ini tadi gue bilang, gue tuh emang tadi pengen ngebantuin banyak teman-teman yang di Jaksel, karena kan gue juga dari komunitas. Beberapa orang-orang yang gue ajak bantuin, maksudnya kayak nemenin gue kerja lah, akhirnya gue bantuin, nemenin yuk kayak ngerotnenin atau asisten gitu kan. Si Dava ini yang sekarang lah yang nemenin gue, dia tingkahnya banyak banget. Pertama apa ya? Nih orang terlalu kebangetan deh, orang banyak banget. Dia kan ojek online. Iya. Nah, dia ini saking maksudnya sama gua sama yang lain tuh suka menawarkan hal-hal yang sebenarnya kita lagi nggak butuh, dia nawarin kayak boleh deh gitu. Contohnya gua pernah, pokoknya dia sehari minimal wajib 2 kali kesalahan yang dia lakukan. Kuotanya Kuotanya itu minimal. Dan kesalahan ini bukan yang kayak remeh gitu, kayak nge-twist banget, pancelen banget nih gitu. Yang pertama, gue lagi nongkrong di daerah Bangka, terus dia ngabarin, "Bang, gue lagi daerah Blok M nih, mau nitip nggak?" Kata dia gitu. Gue bilang, "Oh boleh Dav." Ini kan dia nawarin kan, "Boleh Dav, gue nitip dong waffle." Gue bilang, yang wafelnya yang mocha, toppingnya choco chip keju. Gue beli 2 ya. Kata dia, "Oke Bang, Dava makan dulu ya." Gue bilang, "Oke." Ngobrol lah gue di Bangka sama temen gue. Komik juga. Ngobrol. Lama nih anak. Gue mikir kan habis makan, beli, udah kan. Gue tanya, posisi di mana? OTW Bang. Weh. Gue bilang sama temen gue, karena gue tahu dia selalu ada kesalahan, pasti ini ada kesalahan. Taruhan yuk, Dava datang salahnya apa? Tadi gue beli waffle 2, yang rasa mocha, toppingnya coklat keju. Pasti salahnya gue bilangnya, rasanya vanilla, toppingnya coklat doang. Kata dia, kalau dia kesalahannya ini gitu. Datang Dava, datang. Dia bilang, turun dari motor, nyamperin gue langsung. Dia bilang, "Bang, gue lihat di tangannya nggak megang apa-apa." Terus dia bilang kayak, "Bangsat, bukan dirasa tapi nggak dibeli." Anjing, nggak dibeli. Gue bilang kayak, wah ketebakan kita salah dong. Terus lo tanya, Terus gue bilang, "Dav, mana?" Dia bilang, "Lah, gue kira nggak jadi. Lu kan makan." Gue ada bilang nggak jadi lu. Lu bilang, "Dava makan dulu ya." Iya, kan nggak ada kata nggak jadi. Itu masa satu. dia udah dipesen Dava makan ya? Iya, lo bilang habis. Enggak, dia makan pecel kan. Gua makan dulu ya, gitu. Dulu ya, Bang, izin makan. Gue bilang, iya, nggak ada kata nggak jadi. Dia datang dengan asumsi di kepala dia. Nggak jadi. Bang Res nggak jadi kali nih. Datang dengan tangan kosong. Itu yang pertama. Ada lagi nih, gue mau ceritain nih anak nih. Terlalu. Terus apa lagi ya? Dia, ini lagi di FX dia. Nah, penyakit dia kan itu kan suka menawar-nawarkan yang bikin kita kayak tadi nggak butuh, kayak boleh deh. Gitu. Dia nawarin, "Bang, gue lagi di FX, mau nitip nggak?" "Boleh Dav, gue nitip dong donat. Ada tuh di lantai FB." Gitu. "Oh siap Bang, berapa selusin?" Datanglah dia ke tempat donat itu. Nggak berapa lama si Dava ngechat gua, "Bang, abang lihat nggak orangnya di mana?" Kan gue di rumah, gue lagi di kos-kosan gitu kayak. Maksudnya, kata dia, "Enggak, gue kira abang udah tahu base camp-nya mereka di mana kalau lagi nggak di store." Gitu.
Dia nanya gue lagi di kosan, dia Iya. datang di lokasi karena nggak ada abang-abang, dia nanya gue, bang, abang lihat nggak abang? Kenapa lihat abangnya? Gue lagi di kos-kosan, gue nggak mana tahu. Mana gue tahu. Enggak kan harusnya pun pertanyaan di mana store-nya. Iya. Itu Iya, dong. iya. harusnya ya. Kalau- Tapi Walaupun dia kan- udah di depan store-nya, Orangnya penjaganya nggak nggak ada. ada. Nanyanya ke gue yang ada di kos-kosan. Kan anjing kan gue bilang. Pas sampai kosan lu bawa waffle. Kenapa dia inisiatif? Anjing aneh banget ya. Enggak, udah tau kayak gitu lu kenapa masih nitip? Karena kayak Jadi jadi hiburan kayaknya. pertama bukan ya hiburan, terus kayak emang ya udah dah sekalian deh beli. Iya. Emang lagi pengen gitu buat Iya, nyemil-nyemil. iya, iya, Pun iya. kalau nggak jadi juga nggak sakit-sakit banget, cuman kayak kok tolol banget sih gitu. Ada yang pernah kejadian bener nggak? Nah ada. Nih yang Ah. terakhir juga yang bener nih deh. Gue nitip cappuccino cincau. Lagi di mana nih posisi Dia dia? lagi narik nawarnya? di daerah Cipete. Oke. Gue bilang, Dav, tolong lu udah nyampe belum? Gue nitip dong cappuccino cincau. Oke. Gue bilang nggak pakai gula cappuccino cincaunya sama nggak pakai cincau. Terus kata dia, oke bang. Datang dia ke kosan gue, kucuk. Dia bilang, bang, Dav udah di bawah. Gue turun ke bawah, gue buka gerbang gue, cappuccinonya bener, nggak pakai gulanya bener, cuman dinunjukin, bang maaf kena bola bocah, udah tumpah di dalam plastik. Bangsat. Banyak yang nge-twist Kang, sumpah Kang ini orang. Bener bisa balik lagi beli dulu ya. Anjing. Atau ya udah nggak usah Ya, gitu. udah bang, sorry tadi tumpah. Tapi dia bilang, bang, bener bang nggak pakai cincau, nggak pakai gula, cuman kena bola bocah. Itu dia ngomongnya. Gue kayak, Lu kepikiran ini nggak pernah kepikiran untuk nyabut satu matanya? Itu dia nganter customer mau ke Kemang sampai ke Bekasi tuh. enggak, nah dia GoFood. Oh, GoFood. Yang Lah ada- apalagi GoFood salah semua. Aduh banyak yang Gimana? ngelak. Iya dong. Nggak tahu ya. Kalau pesan ini kan online udah bener langsung ke restorannya, bukan iya. nyuruh dia. Iya. Kalau ini kan gue iya. lewat dia, terus dia yang mesenin. Mesenin. Gitu. Kacau semua. Wah, selalu kacau pokoknya. Selalu kacau. Gue pernah lagi bilang gue lagi syuting sama dia. Terus gue bilang, "Dal, kabel data mana?" "Ntar, Bang." Ngambilin tas gue, dikeluarin parfum. Jauh banget ya. Kabel data, parfum, kabel data. Oh, ini orang udah ngaco banget ya orang deh. Cuman lucu, hiburan gitu. Enggak jadi hidden gem buat materi naik ke panggung juga kan, nyeritain dia kan. Iya. Tapi kemarin apa keanehan dia waktu yang di Bali. di Jogja sama Bali? Di Jogja sama di Bali ya. Ada ini nggak? Di Jogja tuh nggak yang gimana-gimana lah. Maksudnya Tapi pecah dia. pecah Jogja. Hmm. Dia tuh baru lah masuk di Iya. komunitas itu baru setahun kan. Hmm. Cuman gue bilang gokil lo, gue kasih kepercayaan langsung jadi opener gue di Jogja dan Bali. Gue bilang sama dia gini, lu harus tampil maksimal. Karena ini adalah panggung gue dan panggung lu bukan punya gue doang, kita punya bareng-bareng. Gue sampai bilang, kalau lu nggak lucu di Jogja, lu gue tinggal di Jogja. Biar lu ngerasain UMR sana. Terus gue bilang, kata dia, bener ya? Ya udah, pecah di Jogja. Flatnya ke Bali, tes. Di Bali, tampil, closing. Lah, nyari closing. Nyari lagi. Langsung, terima kasih. Nyerah. Gue bilang. Nyerah dia. Mungkin berharap kalau di Bali, kalau di Bali saya bisa tinggal di sini. Iya, nggak ditinggal tapi. Iya, tinggal narik doang sih sebenarnya dia. Tapi rasa dia sangat happy jadi opener lu tuh waktu di open mic tuh. Open mic di MLI kan, dia cerita gitu. Anjing seneng banget dia gitu, maksudnya dapat kesempatan ini. Cuman diceritain tuh, cuman resikonya kalau di Jogja nggak pecah. Gitu. Jadi warga Jogja. Gue tinggal. Iya, gue udah bilang gitu. Biar motivasi. Iya, biar motivasi. Terus abis dari Bali ke Harusnya itu ke Pekalongan Pekalongan. nggak jadi. Cuman nggak jadi. terus ke Palembang, Batam. Palembang Batam nih. Ini kita syuting baru balik dari Batam. Palembang dan Batam. Palembang dan Batam. Palembang, Batam. Iya, ini baru Aduh sedih banget ya denger lagi Pekalongan itu yang Iya. nonton tuh anjing nggak jadi Iya. kenapa gitu. Lu nggak ada ini apa paket buat penonton khusus dari Pekalongan? Tadi udah kayaknya. Udah. Oh, udah ya. Kayak iya terlalu banyak paketnya. Iya. Bocornya sebocor. Iya ya Allah. Bonusin mata dapa. Kenapa nggak ada apa-apa dong? Cuma mak doang. Enggak bonusnya di OTS nanti
nanti tulisan Pekalongan ada Dava. Iya. Boleh nyolok mata Dava. Logika gini Dan, Ah, orang kerja hmm, pasti kan dapat bayaran, ya, ya kan? ya. Di mana orang kerja nggak mau ngambil bayarannya? Di DPR. Aneh. Kok aneh? Lah DPR mah pengabdian untuk rakyat. Lah. Kenapa? Nah itu juga gue nggak suka tuh kalimat itu. Lah, kenapa nggak suka? Saya sudah tidak mencari apa-apa lagi. Saya sekarang waktunya mengabdi. Justru lu jadi pejabat itu tuh justru harus serius-seriusnya lu kerja. Iya, maksudnya dia akan serius kerja. Dengan dia bilang kayak gitu, dia akan serius kerja. Tapi kerja dia kan untuk masyarakat Indonesia. Dia tidak perlu uang itu karena dia sudah kaya. Cuman beberapa orang kan yang bilang kayak gitu. Karena memang pada dasarnya mereka kaya. Enggak, gue nggak percaya. Kenapa? Apa yang akhirnya menjadikan lu nggak percaya? Terus ada dampaknya Namanya nggak? orang melakukan sesuatu itu tuh pasti mengharapkan sesuatu, ya kan? Ya, Salah satunya ya uang. Warga Beras buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. ya iyalah. Iya. Emang gimana lagi anjing? Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur. Boleh nyentuh. Palembang. Palembang tuh opener gue Firza. Oh, Firza Monyet. Iya. Oh, sekarang Firza Logika namanya. Udah nggak mau monyet. Wow. Karena semua materi itu penuh dengan logika. Logika monyet. Logika. Ya, kalau dia kalau anjir monyet nih. Ya benar. Karena bohong, materinya bohong semua. Masa materinya ada neneknya berenang, atlet renang, nyemplung kolam renang, keluar-keluar di Finding Nemo. Materi apa itu? Materi apa? Apa itu? Plot twist. Plot twist. Enggak, itu bohong. Itu bohong. Kalau keluar di Free Willy masih mungkin. Enggak juga. Enggak juga. Gara-gara lu stand up comedy sangka haram tuh gara-gara lu. Karena udah Banyak bohong ya. kebohongan. Iya. Nenek-nenek keluar itu ya dari berita keluarnya. Terus gimana Palembang? Menyenangkan? Palembang menyenangkan. Dan Palembang ini adalah pertama kali gua tur ke sana. Oh, waktu Radit opener nggak ada ke Palembang ya? Ikut. Ada, Palembang ada ya, Radit? Gue ikut 2 kali, cerita cintaku, cerita sebelku. Terus akhirnya ini gue berangkat untuk show sendiri pertama kali di Palembang. Dan ternyata Responnya? menyenangkan Kang. Alhamdulillah ketemu sama penonton-penonton yang baru. Iya. Karena kan berperdana ke sana dan gue ngajak sebenarnya opener Palembang Batam ini Andre Scooter. Oh. Kenapa nggak jadi dia? Nah inilah Firza nih Kang. Wah, emang Wah. kacau. Firza ini orang Palembang. Oh. Dia bilang, Bang, mau dong ngebuka Bang A. Kan gue ngubungin kan, lo mau nggak ngebuka gue? Terus gue kasih dia kota, tadi itu Jogja Bali. Cuman nggak bisa karena dia kerja. Terus akhirnya gue taruh di Pekalongan. Udah Pekalongan, udah iya. Cuman dia tetap ini, apa namanya, Pengen Palembang. pengen Palembang Batam karena pengen mudik. Oh. Adat itu. Mau mudik gratis. Harusnya lu tuh di Palembang. Ngajak jadi ngajak opener Firza. buat mudik anjing. Ngajak Firza, begitu beres dia turun, lu dituja ya kayak orang-orang kayak gitu. Dia mau mudik gratis, Kang. Sampai sono gue bilang, ya Allah, Jaja, gue mau bener nganterin orang mudik doang ini. Dia balik ke rumah. Hah? Balik ke rumah. Gue bilang lu balik rumah, gue tinggal kayaknya sih. Gue cuek aja gue. Tiket pesawat sama gue kok. Iya, sama KTP dia ada fotonya gue. Gue tinggal selarin. Iya. Tapi lu turutin juga akhirnya. Apanya? Lu Ke turutin ke Palembang. Iya, karena dia katanya mau bikin sesuatu lah di Palembang gitu. Apa? Bikin apa? Bikin show katanya dia mau bikin show di Oh, Palembang. oke. Jadi kayak mau ngecek Ngerintis. ombak. Iya, Oh, gitu. iya. Palembang lah dia. Si Andre Scooter nggak jadi sama sekali berarti. Nah, si Andre tadinya switch lah, tadinya Andre jadi Pekalongan. Cuma kan Pekalongan nggak jadi, Andre kayaknya akan ngebuka gue di Jakarta Gokil. di final nanti. Gokil. Andre Scooter. Opener Dika juga tuh. Iya, Kang Dika ya. Iya. Ngensel acara Comic 8 demi jadi opener senior nih. Gokil. Betul, dia Gokil. juga ngomong gitu ke Kang Dika sama show gua. Iya. Nah itulah, tadi kan Pekalongan cancel. Dia kan harusnya nggak jadi opener kan. Iya. Dia udah cancel Comic 8 juga karena Kang Dika dan karena gua gitu kayak Iya. Dandre Jakarta Dandre gitu. Oh, Jadi, iya, kesempatan iya, lagi. Andre lagi naik daun lah Andre Scooter mah. Iya, lagi Lagi ya. bagus-bagusnya. Bagus-bagusnya benar. Si Batam gimana Batam? Batam, gue Batam tuh sangat senang banget gitu karena gue udah 3 kali kayaknya Iya. ke Batam. Cerita cintaku, cerita sebelku, sama eksplisit waktu itu sempat Eksplisit, diundang ke iya. sana.
Dan itu yang tadi tuh keempat kalinya dan gue sangat happy karena penontonnya seru, terus juga anak-anak komunitasnya juga seru gitu. Iya. Maksudnya emang kayak ini anak-anak Batam terlalu welcome dengan kita yang dari Jakarta, jadi aja nih konyol-konyol banget gitu. Kenapa? Menyenangkan aja kan, menyenangkan. Iya. Pun Firza pun jadi happy. Enggak, dari omongan lu kayaknya lu ngerasa nggak nyaman karena disambutnya terlalu over sama. Gua seneng, Firza yang nggak seneng. Lah Kenapa? Langsung Ya, kamu kenapa? dia kayak ngerasa ini kayak terlalu welcome deh bang. Kita terlalu welcome. Nah, deh. jadi pertanyaan emang lu dikasih Gitu. apa? Enggak dikasih apa, maksudnya mereka ya gue ngerasa nih Batam ini gue rasanya kayak komunitas Jaksel versi Sumatera. Jadi bercandanya sama, mainannya sama. Kelas yang beda. Kagak ada, nggak ada kelas yang beda sama. Semua dan menyenangkan. Gitu. Kita tuh Improvindo Pekanbaru dulu. Pekanbaru. Batam belum. Batam seru. Dulu awal-awal banget. Berarti welcome untuk anak-anak stand up komedian di sana, welcome ya. Welcome. Seru banget. Pasti welcome lah kalau anak-anak, kecuali memang ya misalnya bentrok ada show lain, pasti mereka akan hati-hati. Kalimantan lu nggak ada ya? Nah, Kalimantan sebenarnya tadinya pengen Balikpapan sama Samarinda, cuman Ada IKN di sana, lu nggak suka banget sama IKN gitu ya? Lu nggak suka Jokowi ya? sih cuma perkara show stand up doang ini. Nggak suka Pak Luhut? Nggak ada. Opung. Mama kan Panjaitan. Oh iya. Terus apa namanya? Kenapa nggak jadi ke Balikpapan sama Samarinda? Ini Kang, tanggalnya gue kayak next deh gitu. Pengen next aja dulu. Tapi kenapa akhirnya lu bikin tour ini dan ternyata setelah dijalani tadi ya ceritanya warga waras ya, ternyata tour yang sekarang bisa dibilang lebih berdarah-darah dari sisi penjualan dibanding yang You Raise Me Up. You Raise Me Up, iya. Agak-agak beda lah. Nah, kenapa lu bikin tour Sisi Gelap ini? Kalau ditanya kenapa bikin tour, karena gua seneng ngejalaninnya, happy. Seneng banget gua ngejalaninnya kayak kayaknya salah satu stress release-nya aja gitu. Ke tempat baru, ketemu orang baru gitu, seneng banget gitu ngejalaninnya. Dan emang udah secinta itu sama stand up, si stand up-nya gitu. Nah, bedanya sama yang pertama nih kan apa bedanya? Yang pertama gua nonton Rais ya, apa yang lu suguhin di yang baru ini? Di show yang ini. Yang pertama kan namanya You Raise Me Up. Nah, gua nyeritain soal show itu bentuk terima kasih buat orang-orang di sekitar gua yang udah ngangkat gue sampai di titik sekarang gitu. Nah, yang di Sisi Gelap ini sebenarnya kayak sequel dari You Raise Me Up sih, Kang. Karena kalau yang kemarin nonton You Raise Me Up tuh kan ada digital download-nya di comika.id, bisa dibeli. Nah, promo yang pertama. Paket basic? Ya. Paket basic apa tuh? Atau nambah add-ons. Berapa? 50 sampai add-onsnya. Di beat terakhir itu gua ngasih tahu beberapa sisi gelap gua di You Raise Me Up. Oke. Karena gua ngasih tahu terima kasih sama orang-orang ini, tapi karena orang-orang ini karena lingkungan dan banyak hal membuat gua jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi sequelnya adalah gua mau bikin satu show utuh yang kurang lebih materinya sama kayak beat closing yang di You Raise Me Up. Oh, dikembangin dari situ. Iya, harusnya nonton lagi tuh yang pertama ya. Iya. Apalagi yang udah nonton You Raise Me Up ataupun yang belum ya. Iya. Bisa betul. juga maksudnya nonton, dan pasti ini adalah sisi yang mungkin hanya nggak mungkin ditayangin di publik lah kayak gini-gini nih materi. Gue sempat nonton sih open mic dia tes materi beberapa beat gitu kayak emang. Kalau tayang bakal jadi masalah nggak? Maksudnya ini kan Sisi Gelap tuh pasti menceritakan hal-hal yang inilah ya. Bakal jadi masalah nggak? Lebih masalah ke gue pribadi sih. Iya sih ada sih. Takut gue, Kang. Gue ini banyak pengakuan dosa gitu di situ. Yang keluarga nggak tahu. Iya pastinya. Wah. Maksudnya ya banyak. Keluarga lu ada berapa? Gue beliin tiket. Udah sold out. Tiba-tiba sold out. Makanya lu nggak jadi Pekalongan karena keluarga lu banyak di Pekalongan. Malah nggak ada sebenarnya. Gitu. Nah, gue bingung ya. Lu bawain materi yang ada kekhawatiran gimana kalau tahu. Lu ada kekhawatiran itu ya. Gimana cara menyampaikannya? Nah, pasti ada rem-rem. Gue kalau di panggung tuh nggak ada ngerem, Kang. Cuman gue ngerasa kayak gue selalu menjadikan panggung itu tempat gue ternyaman bercerita aja. Emang gue pengen ceritain ini gitu. Kayak
Dan ini kayak gue udah ngaku gue pernah begini, sudut pandang gue yang gue punya tuh kayak gini, dan gue pengen ceritain di ruangan ini aja, udah cukup dan nggak akan gue ceritain di mana-mana gitu, takut. Contoh aja satu aja. Pernah aborsi ya kan dulu? Oh, boleh diomongin nggak sih? nggak Nggak boleh diomongin. Bukan nggak boleh, emang nggak ada. Bukan. Lu pernah ini? Apa ini? Operasi kelamin terus ternyata gagal dicambung lagi kan? Itu belum ada tuh. Harus nonton Jakarta tuh. Kagak ada. Pakai lem yang di TikTok yang dibakar terus Tuh. di. Ya, bukan. Gue jadi nulis lagi ntar kalau premis. Untuk warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian tahu video-video yang seru dari konten-konten di sini. Terus yang konten-konten lu sama orang cacat, sebenarnya orang cacat itu tuh Dicacatinnya sama lu. Nggak ada. Anggi buntung kan lu yang buntungin ya? Siapa? Anggi kaki. Enggak ada, dia kagak itu. Dia makan kecelakaan kalau itu. Android. Yang bikin ngeheng kan mutannya ternyata muslim yang Android itu kan lagi anjir. Udah terlalu ngaco itu. Cuman emang banyak ini. Nah itu di sisi gelap ini gue juga mungkin ya materinya rada-rada tabu misalkan gitu. Karena lingkungan juga Kang. Iya. Ya, itu gue ceritain juga di URS Miap. Cuman ini secara pengembangannya udah ada di sisi gelap. Karena gue punya temen itu gue Patur namanya yang kakinya buntung, tukang parkir. Iya yang jadiin konten itu sama lu. dia sekarang makin star syndrome. Jadi buntungin lagi kaki yang Bukan satunya. mapas itu. Jadi star syndrome gara-gara sering konten sama lo. Iya, nah itu gue bahas lah di show gue. Udah makin gila seberdamainya dia nih, udah nyebelin dengan dia Kang. Gue tuh kadang-kadang udah nggak mau ngetawain dia, cuman dia kayak berusaha. Gue lagi lewat dia teriak kayak, kaki gue dibegal, anjing gue dibegal. Emang udah nggak ada. Dia tuh kayak berusaha untuk mencari, aku harus punya sesuatu lagi untuk Rais. Tapi kalau orang kakinya nggak ada, terus dia beli kaki palsu, pay letter terus nggak sanggup ditarik debt collector nggak? Boleh nggak? Iya. Kalau misalkan dia nggak sanggup ngelunasin, Dia nggak sanggup. Dia belinya pay letter terus nunggak, kakinya ditarik nggak? Iya. Dan yang nariknya dosa nggak? ya sebenarnya nggak dosa sih, kan izin pasti. Ya. Kamu nunggak, saya tarik kaki kamu, pasti gitu kan. Kayak, tar dulu bang, tar dulu. Nggak bisa, kamu harus lunasin ini. Kalau nggak ya kamu kembali seperti mode awal. Tapi kan dia langsung, apa masa tega banget sih sama orang cacat gitu, kok dia ambil gitu. Ya maksudnya kalau misalkan udah punya yang kita nggak punya itu, jangan ngutang. Masa orang disabilitas nggak boleh ngutang? Boleh, cuman ya tanggung jawab gitu. Enggak, kenapa jadi masa orang disabilitas nggak boleh ngutang? Kenapa Iya, kan nggak ngerti. Bukan larangan, cuman kayak ya kan lu punya tanggung jawab ya, tolong diselesaikan gitu. Ya, tapi bantulah maksudnya tuh. Iya, apalagi lu sebagai pengalaman debt collector di film 9 juta penonton kan? Ya kan? Ya gitu Bang. Itu kan gantiin orang. Caranya bukan lo ya. Aku cuma ngiket doang itu. Jadi ngomong banyak. Tapi kan siapa sih Patur itu star syndrome? Sejauh mana dia star syndrome-nya? Minta diundang ke Om Ded. Anjing. Dia bilang sama gua, dia minta diundang ke Om Ded gara-gara gue pernah jadiin materi bercandaan dia gitu. Kata dia, "Is lu kan kenal Om Ded, bilang Om Ded dong undang gua." Dia bilang gitu. Dia bilang gitu sama ke gua. Terus gua bilang, "Apaan? Iya, undang gua ke Pothub." Dia ngomong gitu. Request-nya kontennya Pothub. Gua bilang, "Kok lu ke Pothub?" Maksud gua juga pengen, gua belum gitu. Kok bisa-bisanya lu nggak punya kaki tapi ngelangkahin gua. Si anjing. Maksud gue pengen juga kan Iya. gitu. Gue punya kaki aja nggak ke situ. Anjing. Nah, itu salah satu hal yang akan ada di sisi gelap tuh kayak gitu-gitu. Iya. Ya. Jadi kebayangan lo warga waras gimana? Anjing kebayang lucunya ini. Maksudnya untuk yang di Jakarta ya khususnya apalagi yang warga Pekalongan gitu ya. Mari kita serbu, ramaikan. Ya ramaikan. Masih ada. Tiketnya yang mana? Reguler 175. Tempatnya di mana? Tempatnya nanti ada di sini. Di poster. Oh, di sini nanti kita kirim. Dan openernya Andre Scooter. Ada Andre Scooter, ada Muharram Fahri, dan ada Abraham Tino. Abraham juga. Kemarin lo opener si ini Retro Riot.
Right to Riot yang di Jakarta. Gokil. Dan kalau kenapa Abraham Tino karena salah satu komika idola gua. Gua Ya. seneng banget sama komedi dia. Keren dia. Yang pokoknya yang tahu-tahu aja lah tuh Iya, Abraham Tino kayak iya, gimana iya, gitu. iya, iya. Makanya namanya Sisi Gelap gitu. Ini gelap banget ya Yang materinya. Bang Abe gitu. Nah, Hostnya siapa host? Hostnya nanti ada Ilham Setiadi sama Masih Sukron Ilham. Jamal. Oh, Sukron. Langsung. Anaknya Jaksel, anaknya. Sahabat masa lalu. Sahabat Sahabat ketawa. Sahabat ketawa. Iya. Ini ada pertanyaan dari warga waras, Is. Apa tuh? Bang Rais dari Asli Menit, ada rencana potong rambut jadi pendek nggak? Jadi pendek belum ada, cuman itu dapat tawaran Hmm. untuk motong rambut cepak 7 juta tapi saya tolak. Kenapa? Kan Nah. biar nutupin kerugian yang kemarin. Oh, dulu belum rugi. Kalau sekarang tawaran itu datang, lu ambil. Yuk. Kita dulu, kenapa lu nolak? Eh, Kenapa nggak mau pendek? nggak tahu kan kayak udah nyaman aja gitu. Nyaman atau takut beda? Takut beda. Iya, karakter lu jadi Iya, berubah. nggak tahu kenapa kayak gue takut beda Kapan aja. ya lihat Rais? Nggak pernah. Rambut Wah, pendek nggak nggak pernah pernah. Dulu masih rambut pendek masih anak komunitas yang baru, Kang. Iya, Akhirnya gue gondrong-gondrongin, gue kuncir gitu. Karena merasa udah senior. Bukan Iyalah. senior, Kang. Oh. Maksudnya pengen beda aja. Karena dulu pas lagi SMK tuh pengen banget gondrong. tapi belum bisa. Ya akhirnya gue gondrongin lah gitu Oh. sekarang. Gitu. Bentuk balas ini aja, balas Balas dendam masa dendam. lalu. Tapi di Jakarta nanti akan ada sesuatu lah. Wush. Cuman Maksud sesuatunya apa nih? nggak bisa dikasih tahu di sana aja gitu. Ada yang spesial karena kan final. Iya, iya, iya. Saya mau iya. bikin sesuatu yang Belum tahu dia stand up atau apapun itu. ya pokoknya ada di venue nanti. Wush. Wah, gokil. Akan ada Raditya Dika. Mungkin nggak ada yang tahu. Iya. Kemarin kan Bang Radit udah You Raise Me Up. Mungkin Iya. ada lagi atau gimana nggak tahu. Isman, Enggak. opener. Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa lu kok berat banget kayak? Bukan Isman? berat banget, nggak belum pernah ngobrol langsung, nggak enak kalau Oh, misalnya ya tiba-tiba minta Iya, tolong. iya. Founder bro. Iya. founder Lalu. Kang. Ya udah ajak Isman main Pokemon di tempat di show lu. Lu lagi pas main dia Masa main keliling. Pokemon ganggu ngedistrak. Oh, maksud lu Isman ngeganggu? Ya kalau lagi show mah Oh, saya iya. keliling. Lu peduli founder anjing. Iya, orang acara gua. Acara gue. Nonton founder nyari Pokemon sih. Itu ada spesial apa entah mystery guest, entah special treatment apapun itu Ya. lu harus datang beli tiketnya karena lu akan tahu di situ. Kalau feeling gue sih Salon Seven kayaknya. Apa tuh? Salon Seven. Oh, iya. Wah, Duta. sama ini, Kang. Tadi kan ada beberapa keresahan gue soal Dava. Mm-mm. Nanti kan di Jakarta akan ada Dava juga. Ya. Gue banyak banget adalah rahasia dia yang gue pegang dan akan gue sebarkan. Ternyata mata palsunya sebelah kanan. Ya selama ini kepake. Yang aktif ternyata yang palsu. Anjir. Makasih banget Is. Terima kasih. Sukses. Sukses, Is. Warga Thank Waras you, jangan Kang lupa tanggal 26 Oktober minggu depan. Ini tayangnya minggu ini kan? Minggu depan silakan beli tiket dari sekarang. Kita bantu Rais, kita nikmati komedinya, Siap, terima kita kasih. bantu supaya kerugiannya minimal. Kalau ya buat sponsor juga kalau masuk ayo dah. Udah terlalu dekat mas, susah udah tinggal seminggu. Apa aja ayo sekarang. Terima kasih warga Waras sudah nonton episode kita kali ini. Kita lagi terus bangsa. Dadah.